Apa kalian pernah lihat hadiah ulang tahun seperti ini? Ketika Soohyung membuka mata, teman-temannya memaksa Eunbi untuk berlutut. Setelahnya mereka melemparkan telur busuk pada Eunbi. Soohyung terkejut melihatnya. Telur pun tak cukup, sekarang mereka menuangkan terigu dan juga sebotol jus. Tara, kue spesial untuk Soohyung sudah jadi. Selamat ulang tahun Soohyung. Seragam Eunbi sudah kotor, tapi Soohyung dengan santainya berkata, 초가 없는 게 좀 아쉽긴 한데. 고마워. 너무 감동이야. 나도 사랑해. Tak cubit ya ini ginjalnya si Soohyung. Kembali ke Eunbi, dia memang sering dibully. Setelah ia ganti baju dan kembali ke kelas, semua murid pun merasa jijik karena Eunbi bau. Alhasil wali kelas memarahinya agar Eunbi menjaga kebersihan badannya. Sekolah yang seharusnya jadi tempat belajar, tapi malah seperti neraka menurut Eunbi. Bagaimana tidak, ia setiap hari dibully oleh teman-temannya. Ia pun tak mengerti sebenarnya apa salahnya. Sampai akhirnya Eunbi yang putus asa pun berdiri di pinggir jembatan. Tapi kebetulan saudara kembarnya lewat. Ia pun mencoba menyelamatkan Eunbi yang sudah melompat ke sungai dan segera membawanya ke rumah sakit. Dokter pun berkata jika Eunbi mengalami amnesia. Eunbiul merasa terpukul, terlebih melihat adiknya yang penuh luka. Ia berniat untuk membalas dendam. Setelah membaca buku diary Eunbi, ia pun tahu siapa saja yang telah membuli adiknya itu. Dan ia pun menyamar sebagai Eunbi. Saat Eunbiul masuk kelas, Soohyung menyambutnya dengan tatapan sinis. Soohyung tak tahu jika di hadapannya bukan lagi Eunbi yang lemah. Eunbiul berjalan masuk ke kelas dengan percaya diri. Ia bahkan menatap Soohyung dengan berani. Soohyung pun menghampirinya memulai untuk membuli. Tapi ia tak tahu, gadis yang di hadapannya bukanlah Eunbi yang lemah. 네가 강소영이라는데 증거가 필요하니? Soohyung langsung menepisnya dan tertawa sinis. Tapi tak disangka, Eunbiul menatapnya seperti sedang menantang. 사람들 많은 데서 머리채 잡는 건 기본. 보물투척. Soohyung yang emosi berniat menampar, tapi Eunbiul segera menangkisnya. Malahan Eunbiul yang berniat menampar balik Soohyung. Teman-teman kelasnya pun terkejut. Bagaimana bisa Eunbi yang lemah bisa berubah menjadi berani seperti ini? Ternyata 2 hari yang lalu teman-temannya melakukan pelecehan pada Eunbi dan Soohyung merekam aksinya itu. Setelahnya Eunbi pun memutuskan untuk bunuh diri. Untung saja saudara kembarnya berhasil menyelamatkannya. Karena Eunbi mengalami amnesia, akhirnya mereka bertukar posisi. Namun ingatan Eunbi makin sini makin pulih. Saat tak sengaja menghancurkan Lego, ia membuka buku diary Eunbiul. Eunbi pun baru tahu jika selama ini Eunbiul telah menyelamatkan hidupnya. Ternyata saat kecil, mereka terpisah karena Eunbiul diadopsi orang lain, sedangkan Eunbi tetap tinggal di panti asuhan. Eunbi yang sekarang tinggal di keluarga Eunbiul pun bingung bagaimana menjelaskan pada ibu angkat Eunbiul. Terlebih saat Eunbiul pulang ke rumah dan ibu angkatnya melihat ada 2 Eunbiul di rumahnya. Tapi akhirnya Eunbiul menjelaskan semuanya. Ia juga memberitahu Eunbi jika ia bisa kembali bersekolah dengan tenang. Eunbi pun kembali ke sekolahnya dan kembali bertemu Soohyung. Tapi Soohyung seperti menyadari sesuatu. Eunbi yang kali ini tidak berani menatapnya. Ia pun sadar Eunbi yang sekarang sudah bisa kembali ia bully. Hal ini membuat Soohyung senang dan semakin menjadi-jadi. Ia terus mendorong Eunbi yang lemah, tapi tak disangka Eunbi tiba-tiba menangkisnya. Soohyung merekam aksi pelecehan pada Eunbi dengan wajah yang sangat puas. Ia pun menjual video itu dan melakukan penawaran pada si pembeli. Tapi tiba-tiba Eunbiul muncul melemparkan dan menghancurkan ponsel Soohyung. 야! 뭐 하는 거야? 이깟 핸드폰만 발표해도 죽이고 싶은데. Sekarang mungkin Soohyung kalah melawan Eunbi, tapi tak sengaja ia mengetahui sesuatu. Ternyata mereka kembar. Maka dari itu ketika Eunbi yang asli kembali ke sekolah, Soohyung kembali membulinya habis-habisan. Ia juga pergi ke servis HP dan meminta semua video yang ada di ponselnya harus bisa kembali. Besoknya Soohyung kembali mengamati Eunbi. Ia pun segera menelpon Eunbiul untuk datang ke sekolah. Jika tidak, video pelecehan Eunbi akan disebar. Eunbiul pun seketika emosi dan segera pergi ke sekolah. Tapi tak disangka saat itu Eunbi sedang presentasi di depan kelasnya. Melihat ada 2 Eunbi membuat yang lain terkejut dan membuat Soohyung merasa dirinya telah menang. Tapi tak disangka Eunbiul malah menyerang Soohyung. Ia menyeret Soohyung ke toilet sekolah. 그 동영상 누구한테 보여주거나 인터넷에 1초라도 떠 있으면, 아니 네 입에서 동영상의 동자라도 꺼내면 너 각오하는 게 좋을 거야. Mendengar itu Soohyung berniat melawan tapi Eunbiul segera menyudutkannya. Ia kembali mengancam Soohyung agar tak banyak ulah jika dirinya masih mau hidup dan menyuruhnya agar tak lagi muncul di hadapan Eunbiul dan juga Eunbi. Hal itu sukses membuat Soohyung ketakutan. Akhirnya ia mengakui jika dirinya kalah.
Sementara itu, akhirnya ibu angkat Eunbyul memutuskan untuk mengadopsi Eunbi juga, dan mereka berencana untuk pindah sekolah untuk memulai kehidupan yang baru. Dan film pun selesai.